Bohong banget kalau kita hidup gak punya masalah. Iya dong. Yang namanya hidup adalah perkumpulan masalah demi masalah. Setiap hari, setiap minggu, apa yang kita jumpai, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kalau kita teliti melihat, teliti memahami, teliti merasakan, semuanya masalah ya. Semuanya masalah. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, teman-teman semua, di video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana respon Anda ketika menghadapi masalah. Apakah kita akan fokus pada mencari solusi pada masalah, atau justru kita akan menambah masalah lagi? Oke, nah kita akan bahas secara detail, secara lebih dalam, dan kita akan membuka diri bahwa sebetulnya ketika kita mendapatkan masalah, apa respon yang muncul. Dan respon itulah nanti yang menentukan apakah kita akan berhasil menyelesaikan masalah atau kita berada dalam bulan-bulanan masalah ya. Artinya masalahnya malah bertumpuk dan bertumpuk terus. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah jelaskan bahwa hidup ini kan perjalanan masalah demi masalah. Makin tinggi level seseorang, makin tinggi amanah seseorang, makin tinggi jabatan seseorang, maka kita akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Dan tentu saja yang namanya manusia itu kan makhluk yang multi posisi ya. Makhluk multi posisi itu gimana sih maksudnya Bang TB? Jadi makhluk multifungsi itu adalah, jadi misalnya saya ya sebagai seorang bapak rumah tangga, sebagai seorang suami. Di posisi yang lain saya sebagai seorang bapak. Di posisi yang lain saya sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Di sisi yang lain saya sebagai seorang YouTuber gitu loh. Artinya apa? Kita punya banyak sekali posisi, dan di setiap posisi itu kadang-kadang memicu masalah. Ya, memicu tantangan lebih tepatnya. Nah, pertanyaannya justru adalah ketika Anda mendapatkan masalah, apa kata-kata yang keluar di mulut Anda? Nah, saya ulangi lagi ya. Ketika Anda mendapatkan sebuah masalah, kira-kira apa kata-kata yang keluar dari mulut Anda? Apakah kata-kata itu yang keluar adalah sebuah keluhan? Aduh, masalah lagi nih. Aduh, kok gini lagi? Kok salah lagi? Aduh, saya celaka ini. Nah, apakah yang muncul itu seperti itu, atau justru ketika mendapatkan masalah, aduh, ya kan? Aduh, iya, aduh ya, nggak apa-apa. Tapi kemudian lanjutkan dengan kata-kata, oke, saya dapat masalah, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, oke, ini masalah. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira teman-teman semua apa yang terpikirkan dan terucapkan pertama kali? Nah, kata-kata biasanya nih, ya tadi ucapan yang pertama, aduh, suwe banget. Aduh, gue lagi sial nih gitu. Ya, itu rata-rata orang seperti itu. Maka kemudian ya, dari respon itu maka selanjutnya adalah ya tadi keluhan demi keluhan, menyalahkan, jatuhnya menyalahkan keadaan, menyalahkan rekan teman, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan istri ya. Kadang-kadang begitu ya. Kenapa? Karena dimulai dengan keluhan, dimulai dengan respon mengeluh. Lalu kalau kita mulai dengan respon tadi ya, oke, kena masalah nih.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang harus saya kerjakan? Lalu gimana solusinya? Nah gitu. Sehingga apa? Otak kita, pikiran kita akan terpicu untuk mencari solusi. Kalaupun misalnya solusinya belum dapat ya, maka pemikiran kita atau pikiran kita akan mendorong kita untuk mencari tahu, bertanya, minta solusi gitu loh ya. Nggak diem, nggak malah kemudian kita duduk ya kan, nggak ngapa-ngapain tapi mulut kita itu nggak berhenti ngoceh gitu loh. Gitu teman-teman semua. Nah oke, sekarang Bang TB gimana kalau saya yang pertama terus saya tuh munculnya kalau ada masalah saya suka ngoceh, suka ngeluh, suka apa. Lalu gimana biar saya lebih positif? Nah kan gitu. Oke, yang udah nggak apa-apa teman-teman semua, yang udah biarin gitu. Sekarang gimana caranya ketika kita mendapatkan masalah, maka yang terpikirkan atau yang muncul dari ucapan kita adalah justru mencari solusi. Ya. Yang paling teman-teman harus lakukan yang pertama adalah biasakan dulu. Ya. Biasakan dulu untuk tadi ketika ada masalah, pikiran Anda selalu memikirkan apa yang harus saya lakukan. Solusi apa yang harus saya temukan gitu loh. Jadi dipaksa dulu gitu loh. Dipaksa dan dibiasakan untuk selalu mempertanyakan, menanyakan pada diri sendiri apa solusinya. Gitu. Jadi respon positif itu kan enggak ujug-ujug, enggak tiba-tiba Anda positif banget. Enggak, itu harus dibentuk, harus dibangun. Ya, kalau misalnya Anda bertahun-tahun responnya negatif, responnya keluhan, ya kan? Itu ya karena memang Anda sudah terbiasa seperti itu. Maka untuk membangun kebiasaan baru, mau nggak mau, suka nggak suka, ya tadi biasakan. Kalau Anda nih mau mengeluh, gitu aja dulu, ya kan? Aduh gitu. Jadi kayak meralat gitu, mengedit kalimat yang Anda muncul. Kemudian Anda mulai bertanya, apa yang saya lakukan? Solusinya gimana nih? Apa yang salah dari saya dan apa yang harus saya perbaiki, kan gitu. Itu jadi akhirnya apa? Evaluasi diri dan perbaikan diri. Begitu teman-teman semua, sehingga yang luar biasa justru kita akan mengubah masalah itu menjadi berkah. Nah ini sebetulnya hikmah dan goal yang ingin kita capai. Jadi bagaimana masalah justru menjadi berkah. Dengan apa? Dengan mencari solusi. Teman-teman pasti tahu ya kan, seorang pengusaha obat nyamuk, ya kan, ketika rumahnya banyak nyamuk, ya dia akan berpikir apa solusinya. Akhirnya apa? Terbentuklah sebuah produk untuk obat nyamuk gitu. Akhirnya apa? Masalah kan itu banyak nyamuk, akhirnya menjadi berkah bagi dia. Bahkan bukan hanya bagi dia, bagi karyawannya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang menggunakan produknya kan menjadi berkah, menjadi kebaikan. Gitu ya. Jadi biasakan teman-teman semua. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah tertekan, tidak mudah depresi ketika ada masalah. Tapi justru kita cerdik. Paling tidak teman-teman nggak terlalu khawatir, nggak terlalu tertekan. Selalu ada solusi yang membuat jiwa Anda, pikiran Anda lebih damai. Begitu teman-teman semua, semoga video ini membantu Anda untuk lebih teliti lagi merespon diri, memperbaiki diri, dan tentunya mudah-mudahan dengan video ini menambah kebahagiaan kita dalam menjalankan hidup. Nah, jika teman-teman suka video ini silakan like, dan yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jika video ini betul-betul memberikan manfaat bagi Anda, silahkan bagikan ke sosial media Anda atau bagikan kepada orang-orang yang menurut Anda layak untuk mendapatkan video ini. Terima kasih.
Semoga kita semua dalam keadaan bahagia.